Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dengan saya sendiri, Angga Pramana. Saya Sakina Rahayu. Saya Iqbal Red Aziz. Saya Rehan Taufani. Saya Rifada Abdul Malik. Baik, untuk materi pertama yaitu konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sistem sendiri merupakan sekumpulan komponen atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pendekatan komponen dan berdasarkan pendekatan prosedur. Sistem berdasarkan pendekatan komponen merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan dengan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendekatan prosedur merupakan kumpulan prosedur atau langkah kerja yang membentuk suatu pola yang memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu karakteristik sistem sendiri yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen. Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya sendiri saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Yang kedua, batas sistem, di mana batas sistem sendiri merupakan wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Yang C yaitu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem sendiri merupakan lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem sendiri. Di sini pengaruhnya bersifat positif atau negatif. Jika bersifat positif, yaitu untuk dapat dipelihara dan dijaga. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu harus dikendalikan karena dapat mengganggu sistem. D. Penghubung sistem. Penghubung adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke subsistem yang lainnya menjadi satu kesatuan. E. Masukan sistem atau input merupakan serangkaian data atau maintenance input dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. F. Keluaran sistem merupakan hasil dari proses dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran sendiri merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya. Sedangkan informasi adalah keluaran yang dihasilkan dari proses. G. Pengolahan sistem. Pengolahan merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Contoh sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Itu salah satu contoh dari pengolahan sistem. Yang H. Sasaran sistem. Di mana sasaran yang baik tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Baik, untuk materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Dehan Taufani. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Berdasarkan klasifikasi sistem dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti yang dikemukakan oleh Jogianto. Di antaranya sebagai berikut. Yang A adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, seperti sistem teologia. Kemudian yaitu sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik, seperti sistem komputer, sistem akuntansi, dan seperti sistem informasi. Selanjutnya yang B yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Misal, sistem perputaran bumi. Sistem yang kedua yaitu sistem buatan manusia, adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Misal, sistem informasi akuntansi, sistem pendidikan. Apabila sistem dirancang dan dibuat manusia berinteraksi dengan mesin, maka disebut human machine. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tertentu.
Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi antar bagian dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem sudah dapat diramalkan. Misal seperti sistem komputer. Kemudian yang selanjutnya itu sistem tak tertentu adalah sistem yang dimana kondisi kedepannya tidak dapat diprediksi karena mengandung teori kemungkinan. Selanjutnya itu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Namun, sebenarnya tidak ada sistem yang tertutup. Yang ada adalah relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup. Kemudian yaitu sistem terbuka adalah sistem yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu pengertian data informasi. Informasi dalam organisasi sangatlah penting keberadaannya, sebab organisasi tanpa informasi akan lumpuh dan tidak bersinergi. Ibaratkan aliran dalam tubuh, selama darah mengalir ke sekujur tubuh, maka organ tubuh tetap hidup dan bergerak sesuai fungsinya. Kemudian data menurut para ahli, menurut Jogianto data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuannya. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu, sedangkan informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut John J. Lengkutoy mengumumkan bahwa istilah data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf, atau simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lainnya. Kemudian ada data menurut Marseto Dono Saputro, harus data yang berkualitas menurut Dr. Marseto Dono Saputro, yaitu yang pertama yaitu ketelitian data. Ketelitian data dapat ditentukan oleh kecilnya perbedaan jika observasi yang menghasilkan data itu diulangi atau sumber data yang sama digunakan dalam observasi terhadap kasus yang sama. Kemudian yang kedua yaitu komparabilitas data. Data yang memiliki standarisasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyulitkan dalam mengambil suatu keputusan atau tidak menimbulkan keraguan. Yang terakhir yaitu validitas data. Slide-nya enggak? Nah, yang terakhir itu validitas data. Data yang memiliki kegunaan. Enggak, slide yang selanjutnya. Validitas data memiliki kegunaan yang tepat. Nah, yang F itu tadi validitas data, yaitu memiliki kegunaan yang tepat dengan kebutuhan dari suatu tujuan yang ingin dicapai pemakai. Sebab data yang berkualitas belum tentu valid jika menunjang tujuan pemakai. Data dapat diklasifikasi menurut jenis sifat sumbernya. Menurut jenisnya data dibagi menjadi dua, yakni hitung dan data ukur. Jika dilihat dari segi sifatnya dapat dibagi dua, yaitu diklasifikasi, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, yang selanjutnya akan diterangkan materi selanjutnya oleh teman saya yaitu Sakinah. Selanjutnya ada kualitas informasi. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi sehingga begitu penting posisinya. Fungsi utama dari informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Oleh karenanya, kualitas informasi menjadi sangat penting. Kualitas informasi akan sangat tergantung kepada 3 hal seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi harus akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Sebab dari sumber informasi sampai ke penerima informasi, kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah dan merusak informasi tersebut. Yang kedua, ada informasi harus tepat pada waktunya. Informasi yang dikirim atau diterima tidak boleh terlambat diterima oleh si penerima, karena informasi yang usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Apalagi jika informasi tersebut merupakan dasar untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan.
Jika pengambilan keputusan terlambat, maka berakibat fatal bagi suatu organisasi. Lalu yang ketiga, informasi harus relevan. Informasi harus memiliki manfaat bagi pemakainya dan relevansi informasi bagi setiap orang yang berbeda. Selanjutnya, ada nilai informasi. Pada umumnya, nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang keadaan. Namun, informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi pada umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga sulit untuk membandingkan suatu bagian informasi pada suatu masalah tertentu dengan biaya untuk mendapatkannya, sebab sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak di dalam manajemen. Menurut Tata Sutabri, bahwa nilai informasi ini didasarkan kepada 10 sifat, yaitu mudah diperoleh, lalu luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, ketetapan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dan dapat diukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan, yaitu sebagai berikut. 1. Blok masukan. Blok masukan berupa data yang masuk ke dalam sistem informasi termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan seperti dokumen-dokumen dasar. 2. Blok model. Blok model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. 3. Blok produk dari suatu sistem informasi adalah output yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 4. Blok teknologi. Teknologi merupakan toolbox dari suatu pekerjaan sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input. Yang kelima, blok basis data. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan pada hardware komputer dan digunakan oleh software untuk memanipulasi. 6. Blok kendali. Banyak hal-hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan dari sistem itu terdiri dari sendiri. Maka blok kendali perlu dirancang dan ditetapkan untuk mencegah kerusakan dari sistem informasi dan bila terlanjur terjadi kesalahan dapat cepat diatasi. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan daripada. Seperti telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa SIM telah digunakan dalam kegiatan suatu organisasi sebelum teknologi komputer lahir, hanya masih bersifat manual. Untuk melihat lebih jauh perkembangan sistem informasi manajemen, di bawah ini diuraikan secara singkat perkembangan atau fase-fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah fase yang berfokus pada pengolahan data. Pada pertengahan abad ke-20, perusahaan masih mengabaikan pentingnya sebuah informasi bagi para manajer. Teknologi komputer pada saat itu digunakan terbatas pada aplikasi akuntansi yang dikenal dengan sistem informasi akuntansi atau dalam itunya SIA. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer itu dikenal dengan namanya Electronic Data Processing atau dalam singkatannya EDP. Yang kedua adalah fase baru berfokus pada informasi. Nah, pada tahun 1964 diperkenalkan generasi baru komputer yang menggunakan sirkuit silikon yang disebut silicon chip circuit yang memiliki daya proses lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Terus perkembangan teknologi ini tidak mulus dikarenakan satu yaitu kurangnya pengetahuan para pemakai tentang komputer.
Yang kedua, ada kurangnya pengetahuan tentang bidang informasi dan awam peran manajemen. Yang ketiga adalah peralatan komputer terbatas dan mahal. Yang keempat, para pemakai terlebih ambisius bahwa sistem informasi dapat mendukung semua lapisan manajemen. Next, Bapak Angga. Yang ketiga yaitu fase pendukung keputusan. Nah, pada fase ini sejumlah ilmuwan Massachusetts Institute of Technology mempromosikan konsep baru diberi nama Discrete Super System atau dalam singkatnya DSS atau sistem pendukung keputusan yang menghasilkan informasi yang ditunjukkan untuk menghasilkan keputusan yang harus dibuat oleh manajemen. Yang keempat yaitu fase pada komunikasi. Perkembangan selanjutnya lahir aplikasi yang disebut otomatisasi kantor office automation atau OAA yang mampu memberikan fasilitas komunikasi para manajer. Yang kelima, fase konsultasi. Perkembangan sekarang ini adalah penerapan kecerdasan buatan, inteligensi AI atau ditunjukkan untuk masalah-masalah bisnis. Ide ini timbul bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis untuk memecahkan masalah karena dianggap sama dengan otak manusia. Sekian dari saya. Kembali lagi topik ke Bapak Angga. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.